Masih menarik terkait dengan asing yang masih melepas saham dari sektor perbankan, di mana mengawali pekan ini saham-saham yang berbasis perbankan kembali berguguran terkena aksi jual investor asing. Bank BRI, pemirsa, ini tercatat mengalami tekanan jual hingga 150 miliar rupiah di sepanjang sesi pertama perdagangan hari ini. Mengawali pekan ini, sejumlah saham dari sektor perbankan di perdagangan Bursa Efek Indonesia kembali terkena aksi jual investor asing. Tekanan yang terjadi merupakan lanjutan dari aksi jual yang dilakukan investor asing dalam satu pekan terakhir. Data RTI menunjukkan sejumlah saham perbankan baik milik pemerintah maupun swasta berada di zona negatif. Meski pada sesi pertama perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil ditutup menguat tipis 0,03% di level 4.509,055. Perusahaan bank milik pemerintah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berada di posisi pertama dalam saham-saham penggerak yang terkena aksi jual investor asing atau net foreign sale pada sesi pertama perdagangan. Aksi jual emiten berkode saham BBRI tercatat sebesar 150,1 miliar rupiah dan ditutup melemah 2,68% pada level 2.180 rupiah per saham. Berikutnya PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana investor asing melakukan net sell sebesar 72,9 miliar rupiah. BBCA ditutup turun 0,31% di level 23.850 rupiah per saham. Di posisi ketiga ada PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI yang terkena tekanan jual investor asing sebesar 54,1 miliar rupiah dan ditutup melemah 1,60% di 3.700 rupiah per saham. Selanjutnya masih ada bank BUMN lainnya, yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang juga ditutup di zona negatif pada sesi pertama hari ini, minus 0,30% di level 3.330. Sementara itu jumlah dana investor asing yang keluar dari pasar reguler dalam satu pekan terakhir mencapai 4,16 triliun rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, di segmen ini juga kembali kami sudah mulai membuka kembali live interaktif untuk Anda bisa bertanya melalui WhatsApp interaktif di 081316368837 ataupun seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda juga dapat menyaksikan tayangan kami ini live streaming di www.idxchannel.com dan sudah tersambung melalui Skype bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah CEO Finvestel Consulting. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore Pak Pras. Iya, apa kabar Pak Fendi hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih. IHSG hari ini mencoba rebound di awal pekan setelah sepanjang pekan perjalanannya mengalami tekanan jual karena investor asing juga tercatat di atas 1 triliun beberapa hari sebelumnya begitu. Anda melihat tekanan jual yang terjadi itu sudah mulai terbatas, kemudian ini lebih kepada technical rebound untuk IHSG atau bagaimana? Ya, nampaknya indeks sudah mulai terbatas sebenarnya, tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang rentangnya itu tipis, ya, antara rentang 4527 sampai dengan 4487. Jadi sangat volatile hari ini dari sesi pertama, sesi kedua. Karena suasananya kalau kita lihat investor itu sudah wait and see, karena sebentar lagi sudah mulai libur tanggal 21 ya. Betul. Jadi kita ada effective day untuk minggu ini hanya 3 hari. Sehingga investor lebih banyak menahan diri. Nah, terutama untuk investor asing lebih banyak melakukan penjualan untuk saham-saham sektor perbankan. Yes. Karena memang lanjutan dari kekhawatiran sebagian besar investor asing terhadap potensi meningkatnya NPL akibat dari dampak COVID yang sekarang ini sudah mulai terasa ya terhadap sektor keuangan, sektor perbankan. Dan juga kita melihat bahwa ada potensi mulai meningkatnya lagi ataupun tahap 2 penularan COVID yang terjadi di China, kemudian di Korea Selatan juga menambah sedikit kekhawatiran untuk foreign investor. Itu yang membuat kemudian indeks bergerak naik, meskipun juga beberapa sektor seperti sigaret dan sektor-sektor industrial lainnya hari ini menopang penguatan indeks seperti itu. Baik, berarti lebih kepada masih pandemi virus corona begitu, di mana second wave yang dikhawatirkan oleh banyak pihak maupun lembaga seperti WHO begitu sudah mulai terjadi hingga akhirnya ikut menekan atau menjadi kekhawatiran baru masyarakat internasional, Pak Fendi. Ya, tentu saja dengan munculnya beberapa kasus baru setelah dibukanya lockdown di China dan Korea Selatan, itu membuat ada kekhawatiran bertambah.
Namun demikian, kalau kita melihat sudah mulai terbatas sebenarnya impact-nya terhadap capital market, terutama di Jakarta, terlihat dari mulai tipisnya rentang pergerakan indeks harga saham gabungan. Tidak seperti pada 2 bulan atau sebulan yang lalu yang sangat-sangat besar fluktuasinya. Tapi pada perdagangan ini fluktuasinya sangat-sangat tipis-tipis saja, bahkan kurang dari 1%, 0,5%. Tadi sudah disampaikan begitu, ada informasi sektor perbankan ini masih dilakukan aksi jual oleh investor asing. Yang pertama kita ada Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri dan juga ada BBNI di bawahnya lagi. Anda melihat sektor perbankan tadi NPL ini masih menjadi momok begitu yang menakutkan bagi para investor khususnya asing, atau memang asing yang sedang banyak melepas portofolio di pasar saham maupun pasar obligasi di Indonesia? Ya, foreign investor pun saat ini dari mulai awal pekan kemarin sudah mulai melakukan sektor rotation ya. Jadi artinya mereka mengurangi ataupun mereduce portfolio di sektor keuangan, terutama di sektor perbankan. Kenapa? Karena sektor perbankan itu kan yang market cap-nya cukup besar juga di Jakarta, dan itu kepemilikan asing juga cukup besar di sana. Jadi seiring dengan langkah-langkah global investor asing itu untuk sedikit mengurangi portfolio di sektor-sektor keuangan dan membalancing pada sektor-sektor yang lebih prospektif, yang tidak terlalu terdampak terhadap virus corona. Misalnya adalah sektor-sektor teleko, kemudian sektor-sektor kesehatan ataupun obat-obatan dan rumah sakit. Pak Fendi, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif di program Second Session begitu dari Ibu Lia di Solo. Selamat sore Ibu Lia, yang menanyakan saham perbankan yaitu Bank BRI sudah punya di level 2.535, kemudian Bank BCA di 23.975. Bagaimana strateginya kita bahas di segmen berikutnya. Pak Fendi tetap bersama kami dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.